Dan dinampakkan orang-orang yang memasuki neraka dan orang-orang yang memasuki surga. Bagaimana keadaan mereka, siapa yang paling banyak masuk surga dan siapa yang memasuki neraka. Ditunjukkan di hadapan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian ini dikhabarkan kepada orang-orang yang berada di bumi agar mereka bisa mengambil daripada perjalanan daripada Nabi Muhammad SAW, yang kita kenal gelar beliau Al-Amin, orang yang terpercaya. Kada mungkin lisan Nabi Muhammad berdusta, sedangkan beliau kadalah bertutur, melainkan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilihat, apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad, kita wajib meyakini apa yang datang daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Isra wal Mi'raj ini adalah untuk menambah keyakinan kita untuk beribadah di dalam dunia ini, tujuannya agar kita bisa menikmati daripada akhirat. Ini majelis disebutkan kebun daripada kebun surga. Duduknya kita di sini disebutkan kebun daripada kebun surga. Kenapa masih banyak di antara kita yang koler, yang malas, yang lapar? Apa sebabnya? Sebabnya contohnya ketika kita masuk ke dalam mall, kita kada ada isi duit, ada tujuan hendak melihat kemewahan aja, dapat kada ada isi tujuan dan kada ada yang hendak ditukar, bahkan kada ada isi samu duit. Masuk ke dalam mall, semewah apapun mall itu, pian kada ada tujuan, kada ada duit, kada ada ongkos apa-apa masuk ke dalam mall, maka pian muyak di dalam mall, melihat orang nukar ini, nukar itu, nyaman, kelihatannya nyaman benar. Dengan sebab apa? Hati mereka bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang hatinya bersambung kepada Rasulullah, hatinya bersambung kepada Allah, orang yang senantiasa mengingat akhirat, kenikmatan akhirat, maka mereka akan senang dan nyaman duduk di dalam majelis ilmu. Mapapian masuk ke dalam mall berduit kada, jalan-jalan ngukur mall, pulang duit, naik lift, turun lift, akhirnya apa, kamu yakan buliknya sudah aja. Tapi bila ada orang diisi duit, belanja ini, belanja itu, apa ikhtibarnya apa? Ketika kita diisi ilmu, diisi pemahaman bahwa tujuan duduk di dalam majelis ilmu adalah mencari daripada nikmatan akhirat, kita ambil ini, ambil itu, ambil sebanyak-banyaknya, maka orang itu kada akan pernah bosan dan buyak duduk dalam majelis ilmu. Disampaikan oleh Ustaz semalam bahwa majelis ilmu ini adalah jalan. Orang yang datang ke majelis ilmu itu adalah berjalan, dan setiap jalan itu ada mungkin mulus saja, nyaman, pasti ada rintangannya. Nabi Muhammad di dalam Isra wal Mi'rajnya, dalam perjalanannya ada panggilan kanan, panggilan kiri. Kanan adalah panggilan Yahudi, kiri panggilan Nasrani. Dihadapkan dengan seorang perempuan yang berpakaian mewah. Itu semuanya adalah panggilan-panggilan dunia. Akan tetapi Nabi Muhammad hatinya sudah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya, sehingga beliau menjadi orang yang kuat dan yakin dan berjalan dengan mulus. Insyaallah perjalanan kita menuju pada akhirat, mudah-mudahan dengan berkah berkumpul di sini kita diselamatkan akhirat, diselamatkan dunia, dan diselamatkan daripada bala musibah, dan diselamatkan daripada godaan-godaan syaitan, godaan-godaan iblis. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit daripada ulun bermanfaat, ada keberkahannya bagi kita berataan. Mudah-mudahan kita lebih
bisa menjadikan hati kita bersih, bersihkan zahiran wal batinan. Insyaallah kita berataan selamat dunia wal akhirat berkati daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya minta maaf terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ajmi az-zahirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalik minasyahidin wasyakirin wa wahdina wa waffiqna ila tariqikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para guru-guru agama, para habaib, wabil khusus kepada Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Muttalib Al-Ja'far Bahashim dan anak beliau Sayyid Musa bin Abdul Muttalib Bahashim dan akhina fillah Al-Habib Yunus Bahashim dan guru Haji Rasadul Hakimi dan para tokoh masyarakat kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan perkumpulan kini ini menjadi sebuah amal simpanan berharga yang menjadi modal kita memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang sudah kita baca tadi semakin menambah dan menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulun pun insyaallah tidak berpanjang lebar. Tadi siang Al-Habib menyampaikan kepada kami disuruh berdahulu karena alasan kurang sini. Karena beliau posisinya menyampaikan Isra wal Mi'raj, kami pun sampaikan kepada beliau Isra Mi'raj itu lebih agung daripada karamah. Jadi kalau Isra Mi'raj itu didahulukan hanya karamat, hawal maka itu yang tepat. Jadi jangan menyampaikan karamat berdahulu, hanya mukjizat itu tak paling. Kayak kita juga berruku tak paling gak ada nyaman. Panas montong. Nah, ada nyaman sedikit. Untuk apinya bahaya, biar abah aja tak ada apinya. Kayak sandal tak paling gak ada nyaman juga. Jadi dahulukan Isra Mi'raj hanya yang bersifat karamah. Sedikit pun ulun mengambil dari apa yang sudah disampaikan Sayyid Musa Bahashim tadi. Di antaranya sebelum Nabi di Isra dan Mi'rajkan itu, Nabi ditimpa dan diuji oleh Allah. Disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Setahunan saat itu Nabi itu karena sedih, terus bahasa belajar kita tuh. Kenapa? Orang yang mendukung dakwah Nabi termasuk saya masuk adalah Abu Thalib paman Nabi. Meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang membela terhadap dakwah Nabi. Di tahun itu pula bini Sidin Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Maka tidak ada pulang yang menopang dengan kemampuan ekonomi dalam perjuangan dakwah Nabi tersebut. Maka kebingungan saat itu. Maka disinilah oleh karena itu para ulama menjelaskan di antara asbabnya gara-garanya Isra Mi'raj itu kayak ini. Lalu saat itulah ketika Nabi ditimpa diuji dengan Amul Huzni, tahun duka cita, lalu Allah adakan untuk Nabi kita disebut dengan tasliyatun lin Nabi,
rekreasi hiburan Nabi gasan batamu Allah Subhanahu wa taala. Ada keistimewaan yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Nabi Musa alaihissalam, nabi yang diberikan gelar Kalimullah, orang yang rancak bapandir dengan Allah taala tapi kada suah badapat langsung dengan Allah taala, maka disambat Kalimullah. Rancak benar sudah Nabi Musa ini, ya Allah, ulun hendak melihat zat pian tapi ulun rancak mendengar suara pian. Di Quran bertulisan, ya Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah perlihatkan zatmu yang mulia, ulun hendak melihat pian. Cara bahasa kita tuh rancak batil pulang tapi video call kada suah. Nah, wah ini tuh nyaman video call. Kada suah melihat orangnya tapi mendengar suaranya. Tuh ilustrasi gambarannya tuh Nabi Musa ini kayak ini. Rancak sudah mendengar suara zat Allah, mendengar daripada kalam Allah Ta'ala, tapi kada pernah melihat zatnya. Apa jawaban Allah Ta'ala kepada Nabi Musa? Ujar Allah, lan tarani wahai Nabi Musa, engkau selamanya tidak akan bisa melihat aku. Allah kan dimijinakan. Para ahli tafsir menyebutkan selamanya itu selamanya di dunia, kalau di akhirat tetap kau melihat. Selamanya ikam selama di dunia ikam kada kau melihat aku. Bahkan daripada istimewanya Nabi kita Nabi Muhammad dibanding Nabi Musa, sekali lagi ulun kada meremehkan Nabi Musa, kada. Karena setiap Nabi ada kedudukan tertentu. Sebelum kita masuk kepada kalaman, dijelaskan di situ. Setiap Nabi Musa hendak mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa hendak naik ke Gunung Tursina atau gunung tua, dalam sebuah riwayat yang lain menyebutkan, Allah sebutkan, ya Musa fakhla'na alaik fa innaka bil wadil muqaddas itu. Wahai Nabi Musa, pacul sandal kamu. Karena engkau akan mendengar dat kalamku yang mulia. Disuruh dipacul sandal situ. Daripada hendak mendengar dat kalam Allah Ta'ala. Sementara Nabi kita Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj lengkap dengan pakaian di ujung kepala sampai ujung betis. Sandal pun kada disuruh mengacul daripada istimewa. Nabi Musa hendak melihat kada diizinkan. Tapi sementara Nabi Muhammad kada meminta hendak bertambuk, tapi diundang secara khusus oleh Allah Ta'ala. Itu menunjukkan Nabi kita lebih istimewa dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Disitulah kenapa ada hikmah disebutkan bahwasanya kenapa disampaikan oleh Guru Haji Hakimi tadi pas imbah maghrib tadi. Permintaan Nabi Musa menyuruh pulang balik di situ. Kata para ulama hikmah menyebutkan disuruh meminta nih, yang kada sanggup umat pian ya Rasulullah untuk mengerjakan sembahyang 50 waktu orang sanggup. Bukan sekadar minta keringanan negosiasi itu, tapi yang dimaksudkan adalah gagal waktu di dunia kada kau melihat sudah. Paling tidak hanya sekadar melihat bekas nur cahaya Allah Ta'ala itu yang menempel pada batang tubuh Nabi, mintu barang terlihat. Bahasa itu gagal di dunia kada kau melihat cahaya Allah Ta'ala itu minimal paling tidak melihat orang yang bekas batang Allah Ta'ala langsung. Kayak model kita orang naik haji juga datang meragap hemat baru lagi hanya dengan danau. Di mana sudah? Di Danau Panggang. Oh mana? Hemat sudah nampun rumah nanya. Di mana sudah? Berarawa. Di mana sudah? Sampailah mana kau di benar nak? Di Unting. Paling-paling begitu sampai beragapan plak beragapan sudah. Sebelah kanan beragap adakah kopiahnya aja baru datang. Jangan haji bocap kopiah kenal-kenal. Beragap sebelah kiri ada kaminya harumnya barang. Nyakorum sana larang-larang di pulang paraya berantakan. Tapi orang nang paham paling tidak banggapan. Aku sudah kada melihat Baitullah barang baragap orang nang tangannya pernah mendekat daripada tembok Baitullah tersebut. Itu narnya tabarruk di situ. Banyak ulama yang menjelaskan, bahkan Imam Subki daripada murid daripada Imam Syafi'i itu tidak jarang ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, bahkan Imam Subki ini muhani digintos-gintos akan dicium-cium ke bekas duduk di mana Imam Syafi'i belajar bahari. Lebih daripada itu pula mengambil barakat. Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan di dalam kitab Durus Tamin itu menjelaskan ketika saat itu dipimpin oleh raja yang zalim, disiksa, disuruh dipaksa. Kata di sini dipaksa hendak menyambat Al-Qur'an ini makhluk apa kalam Allah. Sini kada hendak menyambat. Dipaksa, akhirnya yang terjadi apa? Raja zalim saat itu menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal dengan pukulan 100 kali cambukan. Padahal menurut riwayat saking gancangnya Al-Bujunang memukuli itu, jangankan 100 kali,
Kuda itu dipukul 3 kali langsung mati. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal 100 kali dipukul dicambuk kalimatnya. Kada tahan juga, balik ke rumah meninggal dunia. Bekas baju Imam Ahmad bin Hanbal yang hancur, yang berlumur darah diambil oleh Imam Syafi'i, disimpan di dalam lemari. Menurut riwayat, apabila di antara keluarga Imam Syafi'i ada yang garing, baju tadi diambil, dicelupkan ke dalam banyu, banyunya dikinumakan. Sekarang dalam hukum fikih darah itu najis apa kada? Najis, sepakat pendapat fikih sudah. Tapi kita kada lagi bertakut. Ini Imam Syafi'i menerapkan sudah seperti itu. Berarti lain lagi ceritanya seperti ini. Itulah dibuktikan dalam Isra wal Mi'raj. Kenapa Nabi singgah di sini ke tempat Baitul Lahmin, ke tempat ini? Itu Nabi bertabaruk bekas orang-orang Nabi terdahulu, artinya menunjukkan boleh mengambil barakat, itu boleh mengambil barakat. Tapi kalau ungkapan ulun ulasan ulun ini kalau dibilang orang Wahabi sampai syirik lagi. Makanya jauh-jauh hari kami Semarang meminta ada salah seorang kawan kami murid daripada Kairo di Mesir. Di Kamunta itu ada kitabnya. Larang kitab itu Tabarakus Sahabah fi athari Rasulillah. Mengambil berkatnya bubuhan sahabat kepada Nabi sampai hendak berbunuh batampar gara-gara hendak mamparabutakan banyu udu bekas Nabi. Makanya kalau kada khilaf Datuk Alam Payar menyebutkan di dalam kitab Sabilal, orang yang sembahyang itu was-was tenah. Was-was usal bapak usalnya tentu-tentu. Ah duduk nawai belum bang nawai di batang. Nawai ya kan dia juga nawai itu. Itu dianjurkan dalam kitab itu minum banyu bekas wudunya seorang akan mengikis sifat daripada was-was tadi itu. Jadi boleh aja lagi banyu wudu seorang juga. Pada bekas orang kalau ada. Artinya boleh, banyak dalil yang menjelaskan mengambil berkat kepada orang saleh tersebut. Termasuk Nabi kita dalam perjalanan Isra wal Mi'raj tadi. Lebih daripada itu pula, itu bagian daripada Isra wal Mi'raj tersebut. Nah, tuh banyak yang dikisahkan tentang daripada hikmah perjalanan Nabi tadi. Baru masuk kepada karamat pulang. Episode kedua sendiri. Kedua. Disebutkan bahwasanya banyak yang memahami atau yang mungkin gagal paham saat ini atau kurang paham bahwasanya di antara yang menjadi sorotan di antara para aulia itu adalah karomatnya. Ternyata kalimat itu dibantah oleh Imam Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani dalam kitab Syarah Arba'in Imam Nawawi. Maksudnya apa? Sidin berpesan, kun sahibal istiqamah wala takun talibal karamah. Jadilah orang yang mencari istiqamah beramal, jangan menuntut karamahnya. Kita ini rata-rata bila mau apa amalannya ini, apa fadilahnya, padahal bagus itu jangan bertokong fadilah. Ada mudah, cuman fadilah itu keuntungan itu sekadar motivasi aja. Makanya sini menyebutkan jadilah orang yang mencari istiqamah. Jangan bahasa ini kontinuitas. Nah, malakan aja terus itu yang dicari itu bukan karomatnya. Sampai Sidin menyebutkan barang siapa beramal tapi mencari karomat, maka pasti tidak akan dapat karomat seumur hidup. Dan siapa yang beramal hanya sekadar menuntut berharap istiqamah, dikehendaki atau ada, insya Allah karomat akan datang suatu saat kayaknya, walaupun kan dikehendaki. Nah, ini yang menjadi sorotan di kalangan para wali itu. Modelnya bila baca mana itu kadarami bila kada karamat terbuat tenang. Nanti kita luruskan dulu yang pertama di sini. Dari beberapa riwayat menyebutkan termasuk kitab Nang Hanyar Bughyatul Muhibbin yang menjelaskan tentang manaqib Abu Bakar. Itu banyak dituliskan oleh pengarang itu istiqomah sujud. Makanya ulun tulis di ulun sampaikan di mukadimah tadi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya, Allah sudah menabur supaya kita paham di mana nang kita lihat itu di mananya. Ujar Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah dalam ibadahnya Allah luar biasa kuatnya. Tsumma istaqamu, kemudian mereka mampu beristiqamah beramal. Bila sudah dapat istiqamah, sambungan ayat menyebutkan tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turunan saat itu. Jangan melihat malaikat turun membantu siapa? Sampai membantu turun ketika hendak meninggal dunia, malaikat berbisik, Allah takhafu, kamu jangan takutan.
Wala tahzanu, ikam jangan sedih. Soalnya malaikat ini memberikan gambaran ikam kada perlu tanah, makanya Allah sifat-sifat wali itu kada panik urusan dunia nih. Bebares kakada ka bensin larang kakada ka hilang ka bensin timbul partalit balarang lagi kada memikirkan itu. Ini fokusnya Tuhan. Kenapa sudah mati rasa dalam sifat dunia, mati rasa. Karena ini istiqamah hamba amal di situ. Dan yang luar biasa di situ. Ada yang menjadi sorotan di antara sifat ada kumpul itu menurut riwayatnya ada yang riwayat itu kada ditulis di mana kita. Tapi kita batakun kan guru nang batamu lawan sini. Luar biasanya lawan pak guruan itu luar biasanya. Menurut riwayat itu tuan guru ini dalam pagar itu kalau sudah mengajar itu pada hulu keluar pada lawang di sini menyampaikan sandal sidin. Karena sampai anak turun menyebarang sungai, menyebarang anak rumah sidin tuh siap sudah di pelabuhan tuh. Apa tujuan sidin? Cium tangan aja. 2, cium tangan, guru doa akan ulun. Itu aja. Di luar adabnya luar biasa. Khidmatnya bahadam melawan paguran itu luar biasa juga. Makanya kita lihat Allah yarham guru Ridwan di Kapuh. Kenapa luar biasa jemaahnya, luar biasa puluhan ribu umatnya. Itu nggak bagaimana sidin? Ya tukang anu tikar, tukang anu sandal guru. Pak kadang-kadang kan bahadam luar ada. Guru Juhdi bilang waktu alam Allah yarham. Kenapa tukang anu pasir waktu pembangunan musala Ar-Rawdah balijak, nah jadi tukang juga santri nih untuk di dulu sambil itu. Yang lain pulang tak masuk guru Udin, guru Safarudin Samarinda itu tukang ulah banyak yang siap surungi ketika sudah selesai majelis. Intinya cuma satu, kadada orang ganal itu nak kada bahadam pak guru itu ada. Pasti sudah itu rata-rata bahadam situ. Makanya kalau mereka riwayat di Rusaifah di Makkah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu belajar itu 30% aja, sisanya bahadam mau perguruan dasar jadi-jadi ibaratnya. Ini kada jadi-jadian lah, jadi bujuran nih. Jadi orang besar bujuran. Makanya keistiqamahan tersebut sehingga mendapatkan hal yang luar biasa. Jadi yang menjadi sorotan itu apa? Sekali lagi keistiqamahannya. Maka orang banyak beranggapan harap karamatnya pada istiqamahnya, padahal salah, sekali lagi salah. Disebutkan al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih harap daripada 1000 karamat. Cuman sayangnya kada kelihatan istiqamah itu ya ada karamatnya. Kita lihat ulang di Al-Quran. Anggap ini kisah terakhir aja sudah. Jadi kalau mungkin bersigar sedikit jangan habis dah. Nah di sana juga kalau bisa siap. Terakhir. Itu bulan terakhir lah. Di Quran itu ada kalau kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berpesan kepada Ratu Balqis supaya jangan lagi menyembah matahari di negeri Yaman sementara Nabi Sulaiman di negeri Mesir. Kirim surat sampaikan kepada Ratu Balqis jangan lagi menyembah matahari. Ternyata Ratu Balqis punya kekayaan yang luar biasa besar, model manawan, sekarang kebinian ratu jadi raja. Kirim hadiah, wah luar biasa, bintang permata emas segala macam, supaya Nabi Sulaiman kada lagi menyuruh karena sudah dijulungi. Nah makanya itu ada di kitab Imam Abdullah Al-Haddad kalau kada khilaf, makruh hukumnya menerima hadiah bila pajangan pandiran hak kalau yang diucap. Di bahasa orang sumpah itu. Nah, makruh hukumnya menerima bila kita tuh bila dijulungi orang hadiah, nang tadinya halal haram kada udah lagi mengucap. Kenapa? Karena sudah dijulungi orang. Dia nggak apa guru hukumnya kada udah haram. Halam ya, halam. Kada lagi haram kada udah. Halam aja. Halam. Arwan. Nah, di orang nang tersumpah. Dia ringan montong tuh nyaman mana dia bilang pelang masukin banyak. Ada yang lagi mengucap haram sudah. Makanya makruh menerima itu pajangan biasa kasar ya kayak disuruh kurang lalu pada udah lagi ucap. Nabi Sulaiman menolak mentah seperti itu. Dan kembalikan kepada Ratu Balqis. Aku punya kekayaan yang lebih besar daripada Ratu Balqis. Sampai saat itu Nabi Sulaiman menawarkan. Ujar Nabi Sulaiman hendak menunjukkan kepada khalayak ramai dengan daripada kekuasaan Nabi Sulaiman saat itu. Ujar Nabi Sulaiman, siapa yang kau memindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Yaman sampai ke Mesir? Siapa yang kau? Singgasana itu juga kursi duduk lain kerajaan. Kursi duduk, begitu di atas kursi singgasana. Plus dengan pengawal-pengawalnya. Ujar Nabi Sulaiman, siapa yang kau memindah singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabah Yaman pindah ke Mesir? Siapa? Saat itu apa? Faqala al-Ifrit, berkata jin Ifrit. Ini anak buah bahari itu ada wujud tunduk lawan Nabi Sulaiman. Ujar Ifrit,
Ulun wahai Nabi Sulaiman, ujar Nabi Sulaiman, seberapa cepat ika maleh? Ika memindah ke negeri Yaman itu seberapa cepat? Dijawab oleh jin Ifrit saat itu, qabla an taquma min maqamika, akan kupindah singgasana Ratu Balqis. Pian belum berdiri sudah mencongkong sini singgasananya. Oh, daripada kecepatan itu. Kursinya nang mata Yaman nomor 1 dipindah. Belum pian berdiri, duduk besok sudah ada di sini. Memang bangsa jin diberikan kekuatan yang cepat seperti itu. Akhirnya Nabi Sulaiman mengucap pula pada puas, adakah lagi yang lebih cepat yang memindah singgasana Ratu Balqis dari negeri Saba Yaman ke negeri Misr saat ini? Siapa nama? Berkatalah seorang yang alim biasa, manusia biasa, yang bernama Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia, umat Nabi Sulaiman, manusia biasa, bukan nabi. Dengan kemampuan ditakuni Nabi Musa, ujar Nabi Sulaiman, seberapa cepat ikan? Langsung ucap, qabla an tarda an tarfuk, itu kalimatnya di Quran. Pian belum berkijib lagi sudah pindah sini. Cepat lagi. Mata pian belum berkijib sudah pindah ke sini singgasananya. Kayak boleh. Nah, ini udah. Kayak betul. Kalau jin Ifrit pian belum berdiri duduk biasa sudah pindah. Tadi kan sebelum pian berkijib sudah pindah. Dasar dipindah oleh Asif bin Barkhia. Plus dengan pengawal takjub berarti kalau terata sini. Untung Ratu Balqis atau 4 2 kali di lain tempat. Daripada hebatnya saat itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Orang akan melihat harap Asif bin Barkhia pada Nabi Sulaiman. Karena nama mindah itu lain Nabi Sulaiman, tapi Asif bin Barkhia sekali lagi menjadi catatan kita. Bukan Asif bin Barkhia nang harap. Karena Asif bin Barkhia merupakan umat Nabi Sulaiman. Sementara Nabi Sulaiman seorang nabi, Asif bin Barkhia bahkan jangankan menjadi rasul, nabi cak ada dan buku 5 atau ada, hanya sekadar umat. Ini menunjukkan bahwasanya kalau Nabi Sulaiman itu levelnya mukjizat, kalau Asif bin Barkhia levelnya karomat. Itu kada kawa mau kayak apa aja kada kawa. Makanya disebutkan walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil a'la la khaira a'la al-aqabah. Itu kalau akan jauhar tauhid mari makan di pondok apa. Nah, ngaran kedudukan para nabi itu kada kawa di kampung, pian beda kayak aja sampai lumpak dah hilang, kada kawa jadi nabi. Tapi kalau sudah anak menjadi wali, pintunya terbuka lebar, silahkan bebas. Tapi kalau anak mencalon jadi nabi, dah oleh tertutup, dah awal lagi sudah. Nah, jadi yang menjadi tolak ukur di sini adalah kalau orang beranggapan kadang-kadang karamat hanya. Padahal kalau dilihat karamat antara sihir itu hampir mirip. Karamat dan sihir hampir mirip saat itu tuh di Amerika tuh, David Copperfield. Wah, itu kalau berjalan di sungai. Orangnya apa? Non-muslim. Dikira harapnya itulah. Anda bukan karamat, lain. Tapi kalau orang bahir bisa bujur, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Nyoba langsung aja itu dasar berjalan, dasar timbul. Kalau ini timbul dia, kopiahnya kan timbul. Dalam. Jorok-joroknya lain doang di sana. Nah, jadi yang menjadi ukuran catatan kita adalah inti daripada apa yang diamaliyahkan oleh Abah Rasulullah. Istiqamah beliau bukan sisi karomahnya. Mencuplik dalam kitab tadi, jadilah orang yang mencari istiqamah beramal, jangan mencari karomah. Ini timbul seorang aja karena ada di mana nilai waktunya kah? Mungkin kadang modal sakti, kada rezekinya kah barokah, keluarganya kah tenang-tenang saja, hatinya kah batinnya tuh tenang, kada kayak orang abut. Itu diantara bagian daripada hasil daripada istiqamah tersebut. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan menjadi sumber ilmu yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula seiring bertambahnya ilmu, bertambahlah pula keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, dan harapannya mudah-mudahan hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini, dan kita diakui dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa hadza ma aqulu lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.